Shalom, selamat pagi adik-adik, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Itulah harapan kakak Lucy bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Nah adik-adikku, apakah sudah disiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis? Kalau sudah, mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kau sertai kami di saat kami istirahat. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua itu karena kemurahan dan kebesaran-Mu Bapa kepada kami semua. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami Sekolah Minggu HKBP Surabaya. Biarlah Tuhan Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami, menutup bungkus kami di saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan saat kami mendengarkan sebagian dari firman. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami. Beracaralah Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adikku, sekarang kakak undang kalian bangkit berdiri. Ayo semangat. Kita akan bernyanyi dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya adik-adik, ikutin gerakan kakak-kakakmu. Selamat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik masih penuh dengan sukacita kan? Nah, sekarang kakak-kakak sekolah minggu akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik yang ada di rumah mengikuti kakak-kakak guru sekolah minggu ya menyanyikannya dengan penuh semangat.
dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Alani umbahen tuat ahu palua hon nasida sian tangani halak Mesir. Jala paruar hon nasida sian tanoon tutano na denggan jala na lambas. Tutano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Tutano inganani halak Kanaani, dohot Heti, dohot Amori, dohot Peresi, dohot Hevi, dohot Jabusi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan judul Baca Kitab Suci. Yang semangat ya! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang manis, sebelum kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat kasih dan penyertaan-Mu kami masih boleh ada hingga pada saat ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mau pakai kebaikan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, berkati mereka untuk menjadi saluran berkat lagi bagi setiap orang. Kami berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, mampukan mereka dalam mendidik kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, terlebih-lebih patuh kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kami anak-anak yang masih dalam pendidikan, kiranya Kau memberkati kami Tuhan dalam studi kami Tuhan, agar kami dapat mencapai cita-cita kami. Kami juga berdoa yang masih pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, mampukan mereka dalam pekerjaannya. Baik itu juga yang belum dapat pekerjaannya Tuhan, Engkau memampukan mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga mendapat pekerjaan yang benar-benar
Tuhan pakai Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami sakit, pergumulan ataupun sedang kemalangan. Tuhan yang memampukan mereka selalu Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan obat yang diminumnya Tuhan. Engkau juga berkati juga yang sedang mengalami persoalan, Engkau memampukan mereka, Engkau menguatkan juga mereka Tuhan yang sedang kemalangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu, amang pendeta, inang pendeta, amang guru dan para parhalado. Karena Engkau memberkati mereka Tuhan, memampukan mereka Tuhan dalam menjalani pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia dan dunia ini Tuhan. Engkau tahu kami masih dilanda pandemi COVID, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di balik ini Tuhan. Engkau punya rencana yang baik Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Pandemi ini berakhir dan kehidupan kembali new normal. Kami juga berdoa Tuhan buat garda terdepan, relawan, para dokter dan para medis Tuhan. Engkau memampukan mereka menjalankan tugas dan kewajibannya. Engkau memberkati mereka dan keluarganya selalu Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau tahu begitu banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak, karena Engkau mengampuni itu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Jika Jiwaku Berdoa. Dinyanyikan dengan sepenuh hati ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajak aku terima saja pemberian rahmat-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sasarannya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajak aku terima saja pemberian rahmat-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sasarannya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Rina. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Luar biasa. Dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama benaran firman Tuhan. Kak Rina ingatkan, siapkan dulu Alkitab, alat tulis dan buku tulismu ya, dan duduk yang rapi, duduk yang manis.
Baik adik-adik, kita berdoa, satukan hati dalam doa ya. Mari. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat melimpah atas kami. Dan pagi hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online Sekolah Minggu AKBD Surabaya. Memberkati hamba-Mu yang akan bercerita, membawakan firman. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Baik anak-anak sekolah minggu pun bisa melakukannya karena Tuhan yang membuat sanggup, Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal, tengah hingga cerita ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami sehingga tidak menghalangi berkat-berkat yang akan Kucurahkan. Kami siap diberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, untuk tema pagi hari ini tentang berdoa. Ya, adik-adik, bahan Alkitabnya diambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca lebih dahulu ya. Nah, yuk kita membuka Alkitab kita masing-masing di Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Adik-adik, temanya adalah aku ingin taat berdoa. Dan ayat istimewa minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang isinya tetaplah berdoa ya. Firman Tuhan mengatakan kita ini sebagai anak-anak Tuhan pun menginginkan tetaplah berdoa. Yuk kita mau belajar ya. Tadi di ayat 11 ya dikatakan jelas sekali, dikatakan ada kata-kata seperti yang biasa dilakukannya. Siapa yang melakukannya? Yaitu Daniel ya. Jadi tahu cerita dari Daniel ya. Wah, Daniel ini luar biasa ya. Takut akan Allah ya. Itu berarti bukan pada saat merasa terancam nyawanya saja Daniel itu berdoa kepada Allah. Dalam keadaan baik pun ia taat berdoa dengan berlutut serta memuji Allahnya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Adik-adik, Daniel 3 kali sehari. Yuk Kak Rina mau tanya, adik-adik sekolah minggu mungkin ada yang lebih dari 3 kali sehari ya. Atau mungkin berapa kali dalam 1 hari berdoa. Wah itu luar biasa ya. Pembiasaan seperti itu bagus sekali adik-adik. Dan jangan sampai luntur ya, jangan sampai pelan-pelan hilang ya. Tetaplah berdoa yang disampaikan tadi di 1 Tesalonika 5:17 ya. Jadi anak-anak yang sudah terbiasa, sudah sedari dini sudah membiasakan dirinya berdoa, itu terus ya. Terus jangan sampai luntur, jangan sampai berkurang. Atau jangan sampai turun ya. Tetap semangat, tetap ada inisiatif, tetap ada kerinduan dan tetap ada keinginan untuk berdoa. Adik-adik, kalau tadi Kak Rina sudah panjang lebar ya berdoa 3 kali sehari atau bahkan yang lebih ya. Arti doa itu apa ya adik-adik? Arti doa adalah nafas hidup orang Kristen atau nafas hidup orang percaya. Orang percaya itu adalah kita semua ya adik-adik ya. Nah yang mengikut Yesus ya. Nah nafas hidup orang Kristen berarti dia bernafas, dia hidup. Jadi kalau tidak berdoa berarti mati ya Kak. Iya, dia mati, katakan mati rohani karena berdoa itu adalah nafas ya, menghirup udara, mengeluarkan udara ya. Namun kalau dia tidak mau berdoa berarti dia sama seperti kayak mati secara rohani ya. Dan doa juga artinya berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Kenapa berdoa itu utama Kak Rina? Kalau Kak Rina, menurut Kak Rina ya, doa itu utama buat Kak Rina. Karena
di dalam doa itu ya, apalagi kalau kita naikkan secara sungguh-sungguh, kita naikkan, kita panjatkan ya secara kusyuk itu artinya sungguh-sungguh ya adik-adik, itu besar kuasanya ya. Jadi setiap kita akan melakukan aktivitas panjang hari kita, sebaiknya kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa, dan itu akhirnya terus ya, kita lakukan setiap saat, setiap waktu ya, karena kita kan beraktivitas ya setiap hari ya adik-adik ya. Baik adik-adik sekalipun belajar dari rumah, beribadah dari rumah, saat ini masanya daring, tetap jangan luntur, jangan berkurang, dan jangan hilangkan kebiasaan yang baik ya. Yang tadi adik-adik sudah sedari dini tahu, doa itu adalah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan ya. Terus curhat dengan Tuhan, tetaplah lakukan. Berdoa itu memang sebaiknya masuk ke dalam kamar ya, ke dalam kamar kalian ya, berdoa di sana, tutup pintunya ya, terus tenang ya, terus kamu mulai berdoa kepada Tuhan, berbicara, berkomunikasi, ngomong-ngomong ya kepada Tuhan. Apa yang kamu sedang alami, apa yang kamu sedang hadapi, baik itu buruk, baik itu baik dan baik-baik saja, atau tidak ada masalah, tetaplah ya utarakan dengan permohonan, ucapan syukur ya, dengan permohonan yang mau kamu inginkan ya, kamu harapkan terjadi dalam kehidupanmu ya. Nah itu adik-adik ya. Jadi pentingnya berdoa kepada Allah itu memang bukan hanya diukur dari berapa kali atau berapa banyak jumlahnya kita berdoa, melainkan anak sekolah minggu itu paham betapa pentingnya doa yang kita panjatkan di dalam permohonan. Karena dalam doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh atau kusyuk itu besar kuasanya. Jadi doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Ada di Yakobus itu ya, Yakobus ya. Nah, maka Tuhan pun akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan seberat apapun seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel senantiasa diberi keselamatan dan pimpinan Allah untuk dapat melewati persoalan yang bahkan mengancam nyawanya ya. Daniel dimasukkan oleh Raja Darius ke gua singa. Sedikit pun badannya tidak luka atau lecet, bahkan dia tetap hidup loh adik-adik ya. Bahkan baju yang dia kenakan tidak terkoyak sedikit pun ya. Wah, itu mukjizat atas kuasa dari doa-doa Daniel. Allah Daniel menyertai dan melindungi, memberikan keselamatan. Sama seperti Allah kita. Dia juga kalau kalian minta di dalam doa permohonan, dia akan melindungi, memberikan keselamatan, bahkan memberkati. Adik-adik, sikap doa yang benar itu lipat tangan, tutup mata. Ya. Kenapa Kak harus begitu? Karena mungkin beda pendapat ya. Kalau Karina memang lebih baik berdoa itu lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mengapa harus lipat tangan? Karena memang kita tidak melakukan aktivitas ya. Kita tidak sedang melakukan aktivitas, sebaiknya kita lipat tangan. Mengapa harus tutup mata Karina? Ya, supaya kita bisa fokus, konsentrasi dengan doa kita ya. Supaya juga tidak terganggu oleh yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dalam keadaan apapun ya, kita tetap berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Jadi ada sekolah minggu yang sudah biasa dari sedini ya, dari kelas kecil ya, sudah biasakan mama berdoa saat mau makan ya. Doanya yang sederhana dulu, terus mau bubuk, mau tidur, setelah bangun tidur tiap pagi. Terus kalau sebelum pandemi adik-adik harus berdoa dulu sebelum berangkat sekolah ya, sebelum salam ke salim mama papa minta izin itu kan kita doa dulu ya. Nah, bisa bersama-sama keluarga, dipimpin oleh mama atau papa ya. Boleh. Jadi memang anak-anak untuk melatih sedari dini untuk berdoa itu dibiasakan dari diri sendiri, dari keinginan diri sendiri. Kerinduan ya, kerinduan untuk curhat sama Tuhan. Jadi bukan dipaksa atau disuruh. Di dalam doa yang kamu naikkan dengan kusyuk itu ada kemenangan dan ada kebaikan di dalamnya
Jadi doa itu baik, doa itu enak, doa itu sungguh-sungguh mengasihkan, sungguh-sungguh ya, di dalamnya ada hal yang kebaikan, karena Tuhan akan menjawab doa adik-adik sekalian menurut waktunya Tuhan ya. Tetap setia kita menanti waktu Tuhan ya. Doa itu jawabannya ya, tidak, dan tunggu, disuruh sabar ya. Jadi jangan kalau maunya kita ya, tapi maunya Tuhan ya. Adik-adik, Kak Rina punya pujian ya, saya senang berdoa ya. Adik-adik, kita nyanyi bersama-sama, tetap semangat sayang ya. Yuk, 1, 2, 3. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yeay. Pujiannya itu tentang doa ya. Liriknya di situ sudah ada maknanya. Kalau kita senang dengan berdoa, baca kitab suci, kalau kita kalau menginginkan kita tumbuh, itu kita harus senang baca kitab doa dan baca kitab suci. Oke adik-adik, sampai di sini cerita dari Kak Rina ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.